Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ibu udah datang. Iya Pak, tadi ke warung belinya cuma ini aja. Loh, cuma. Itu udah banyak banget itu belanjaan Ibu. Iya, jajan pesanan Bapak nih, dadar gulung. Waduh, mantap. Selalu ini, nggak boleh ketinggalan ini dadar gulungnya. Iyalah, Ibu kan tahu kesukaannya Bapak apa. Makasih ya Bu, ini teman ngopi nih. Iya, bentar, Ibu taruh belanjaan dulu di dapur ya Pak. Oke. Wah, mantap banget, enak banget ini. Gini kan mantap Bu. Kalau ngopi ada temannya, rasanya itu kayak lengkap gitu loh Bu. Pas. Iya Pak, tapi loh Pak, tadi Ibu ke pasar. Ya. Kok semua kayak sepi gitu ya Pak ya? Sepi. Iya. Ya Bu, ekonomi ini kayaknya sedang tidak baik-baik saja menurut Bapak. Iya loh Pak, kasihan gitu. Ibu-ibu yang jualan di pasar itu tadi pada ngeluh semua. Iya. Katanya jualannya sekarang lagi sepi. Gitu. Ya udahlah, makanya Ibu libur dulu ya Pak jualan rujaknya. Masih ada sisa buah itu di kulkas. Kapan-kapan jualan lagi lah Pak. Oke, gini aja kali Bu ya. Daripada mubazir, gimana kalau dibuat rujak sendiri aja Bu? Iya. Kan lumayan Bu kalau kita makan bersama. Ya tapi kan nanti aja lah Pak. Masa Bapak mau minum kopi sama rujak? Kan ya aneh. Itu namanya inovasi Bu. Improvisasi. Kayak ada rujak bakso kan ada. Nah sekarang kalau kita coba rujak kopi. Alah. Waduh, kalau disingkat jadi ruko. Bapak ini loh idenya. Mahal itu. Iya mahal sih. Tapi idenya loh kok aneh sih Pak. Masa kopi dicampur rujak? Kalau bakso sama rujak masih nyambung lah. Kan sama-sama makanan. Lah ini minuman, kopi lagi dicampur makanan, rujak. Aneh lah Pak. Ya sekarang kan Bu mungkin aneh ya. Tapi kalau udah biasa, lama-lama ya nggak aneh lagi Bu. Siapa tahu laku di pasaran. Alah sudahlah Pak. Kalau debat sama Bapak ini nggak pernah menang kok. Pasti Bapak ini merasa paling benar gitu loh. Ya namanya juga debat Bu. Pasti semua orang selalu merasa benar dengan pendapatnya. Ya namanya juga manusia Bu. Pasti selalu merasa benar. Contohnya itu yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Adam sama Hawa, ayo. Lah kok jauh banget ambil contohnya Pak, Pak. Bu, kan itu contoh yang paling populer Bu. Ya paling tidak ada 50% penduduk dunia ini kenal yang namanya Adam dan Hawa. Ya apa enggak? Iya sih. Terus emang kenapa sama Adam dan Hawa? Emang mereka selalu merasa benar toh Pak? Lah gimana sih Bu? Kalau kita membaca kisah Adam dan Hawa, kan ada cuplikan itu Bu, kisah perseteruan mereka ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu loh. Emangnya cuplikan kisah yang mana Pak? Kan umumnya kita hanya paham cerita Adam dan Hawa itu memetik buah terlarang saja. Nah kisah lainnya kan kita jarang yang tahu Pak. Iya betul juga sih Bu, tapi oke deh. Gini, Bapak coba berikan sedikit ceritanya ya. Kepada Ibu biar kita sama-sama paham. Waktu mereka telah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa itu tadi ya Bu ya. Mereka kan sadar diri, mereka kok telanjang ya. Itu. Nah, karena itu mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Lah kalau cerita itu Ibu udah tahu Pak. Kan Bapak udah ceritakan sama Ibu yang kemarin itu. Iya, jangan dipotong-potong dulu. Ceritanya ini masih bersambung Bu. Masih ada lanjutannya ini. Ya udah, terus ceritanya gimana? Nah, setelah itu rupanya Tuhan mendatangi mereka. Tapi kan mereka sembunyi Bu.
karena mereka malu, karena mungkin mereka telanjang. Kemudian Tuhan bertanya, "Di manakah engkau? Adam, Hawa," gitu pokoknya. Bentar Pak. Kok ini ada yang aneh ya Pak? Aneh apanya, Bu? Kan tadi Bapak bilang Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ya toh? Nah, emang Tuhan nggak tahu? Kan katanya Tuhan itu maha tahu. Kok bisa Tuhan nggak tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa itu? Wah, Ibu ini kayaknya semakin hari semakin tajam loh analisanya, Bu. Ibu gitu loh. Mulai sombong ini, sombong. Ya bukan Pak, gini loh. Kadang kan kita mikir, kok Tuhan itu malah bertanya di manakah engkau? Ya. Padahal Tuhan itu kan maha segalanya, maha mengetahui. Ya. Lah pasti Tuhan harusnya tahu kan di mana mereka? Ya sih, betul. Ini yang menjadi menarik dalam kisah ini, Bu. Justru jawaban mereka menjadi pembuka Tuhan memperjelas kesalahan mereka ini, Bu. Lah emang mereka jawab apa? Nah, waktu Tuhan bertanya di manakah engkau, harusnya kan ya simple aja gitu kan ya. Tinggal jawab, "Kami di sini Tuhan, kami di sebelah pohon ini, atau kami di balik pohon itu," gitu kan ya. Tapi kan mereka ini jawab berbeda-beda, Bu. Lah itu yang Ibu tanya. Bapak mulai bulet lagi. Ya biasalah, Bu. Supaya durasi ngobrol kita ini panjang. Masa Ibu nggak mau sih? Alah, ya udah dilanjut aja. Oke. Mereka jawabnya gini, Bu. "Saat aku tahu engkau ada di taman ini, aku takut. Karena aku telanjang, makanya aku sembunyi." Nah, gitu aja? Belum, masih ada sambungannya. Pasti sambungannya. "Tambah kopi dong, Bu." Ya toh? Lo kok tahu sih, Bu? Ya udah, bentar Ibu buatin. Ini kopinya, Pak. Tapi tanpa gula loh ya. Loh, kok tanpa gula sih, Bu? Nggak usah pakai yang manis-manis, Pak. Cukup Ibu aja yang manis. Mulai deh. Kebanyakan nonton film Korea ini. Banyak sekali godaannya. Iyalah. Lanjut ceritanya, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Saat itu kan Tuhan tanya lagi, "Lah, siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang itu?" Kok Tuhan selalu bertanya ya? Emangnya Tuhan itu nggak tahu toh, Pak? Bukan begitu, Bu. Bertanya bukan berarti nggak tahu loh. Bertanya itu adalah cara untuk menguji dan memperjelas sesuatu. Oh gitu. Ibu kira Tuhan nggak tahu, Pak. Oh, enggak. Tuhan pasti tahu segalanya. Namun dengan bertanya, Dia ingin supaya manusia itu menjelaskan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Dengan kata lain, Tuhan ingin mereka sendiri sadar kalau mereka ini telah bersalah. Gitu loh, Bu. Oh, wah, cara Tuhan ini luar biasa ya, Pak ya. Ya, sangat. Tuhan itu nggak langsung menyalahkan mereka. Ya, sekalipun Tuhan tahu ya mereka itu melanggar perintahnya. Tetapi dengan bertanya, Tuhan itu menghendaki agar manusia sendiri itu sadar bahwa telah berbuat kesalahan. Gitu ya, Pak ya. Itu yang Tuhan kehendaki, Bu. Tetapi kisah ini terus berlanjut loh, Bu. Masih ada lanjutannya. Tapi jangan bilang nambah kopi loh, Pak. Cukup udah segitu kopinya. Enggak, Bu. Kayaknya sih udah cukup nih 2 gelas. Oke, Bapak lanjutin boleh ya? Iya. Nah, setelah ini ada cuplikan kisah yang seru banget, Bu. Coba Ibu tebak kira-kira apa? Apa ya? Tuhan marah besar dan memusnahkan manusia itu. Salah. Coba tebak lagi, ayo. Pasti manusia itu bertelut, menangis, terus minta ampun kepada Tuhan. Masih belum tepat, masih salah, Bu. Lah. Justru mereka bertengkar loh, Bu. Lah, kok bisa? Emangnya yang dipertengkarkan mereka itu apa, Pak? Rupanya mereka ini tidak merasa bersalah, Bu. Jadi mereka saling menyalahkan, kamu yang salah, gitu. Maksudnya? Jadi Hawa menyalahkan yang telah menggodanya, yang dalam kisah ini disebut sebagai ular. Sedangkan Adam menyalahkan Hawa. Seru kan, Bu? Wah, seru nggak tuh? Seru banget, kayak sinetron banget ini, Pak. Intinya mereka ini tidak merasa bersalah, alias selalu merasa diri mereka ini paling benar. Padahal loh ya, Pak, itu kan di hadapan Tuhan ya? Ya. Kan mereka harusnya tahu lah
kalau Tuhan itu Maha Tahu. Mm-mm. Tetapi tetap aja mereka tanpa rasa bersalah. Tetap berkelit kalau mereka itu nggak bersalah. Nah, itulah manusia, Bu. Hmm. Kita sebagai manusia pasti selalu melakukan hal yang sama. Hmm. Bahkan di hadapan Tuhan pun mungkin kita mau menipunya dengan menutupi kesalahan kita. Padahal kan itu mustahil kita tipu Tuhan. Ya, contohnya apa? Bapak kasih contoh ya biar makin paham ya. Uh-uh. Contohnya manusia berusaha melakukan berbagai kebaikan hanya demi menutupi kesalahannya. Nah, kok bisa, Pak? Gini Bu, manusia itu kan makhluk yang sangat pandai menutupi kesalahan. Sangat jarang orang terbuka jika dirinya bersalah. Mm-mm. Dan manusia ini berpikir kalau melakukan kebaikan itu adalah cara untuk menyimbangkan kesalahan mereka. Kesalahan dan kebaikan itu tidak bisa ditukar, Bu. Ibu kok bingung ya, Pak ya? Maksudnya gimana sih, Pak? Gini Bu, kesalahan adalah satu hal, Mm-mm. sedangkan kebaikan adalah hal yang lainnya. Mm-mm. Jadi, kesalahan itu pasti akan menerima hukuman, Mm-mm. sedangkan kebaikan pasti akan menerima upahnya. Oh, jadi gitu. Mm-mm. Jadi kesalahan itu akan selalu mendapatkan hukuman. Ya, Tapi manusia selalu merasa jika menyelesaikan kesalahan dengan melakukan kebaikan itu agar nggak mendapatkan hukuman gitu, Pak. nah kalau ini dibahas bisa panjang Bu. Tapi intinya gini Bu ya, Mm-mm. manusia selalu merasa dirinya benar. Mm. Termasuk cara untuk menyelesaikan dosanya dianggap itu adalah hal yang benar. Nah Gitu. terus gimana, Pak? Seharusnya siapa sih yang berhak untuk menentukan cara menyelesaikan masalah dosa itu? Gini Bu, karena manusia berdosa kepada Tuhan, Mm-mm. maka Tuhanlah yang berhak menentukan cara menyelesaikan akibat dari dosa itu. Jadi orang lain, manusia sehebat apapun, manusia sepintar apapun, itu nggak bisa Bu Oke, menyelesaikan akibat dari dosa itu. Ya, paham Pak. Seluruh kedaulatan hanya ada di tangan Tuhan ya Pak ya. Betul. Jadi ya. kita nggak boleh merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Karena kebenaran itu adalah miliknya Tuhan. Gitu Nah, Pak? Betul, mutlak itu semua milik Tuhan. Ah, ya. Ibu paham. Oke, kita ini udah ngobrol panjang Bu ya. Ngomong-ngomong ini kopinya udah habis loh Bu. Ya tapi udahlah Pak, nggak usah nambah lagi. Bapak ini mau nambah terus kopinya. Ya udahlah, Ibu mau ke dapur, mau masak dulu. Ibu hari ini masak apa ya buat makan siangnya? Ayam goreng aja sama sambel. Sayurnya Bu? Sementara nggak usah sayur lah Pak. Tadi lupa Ibu mau beli sayur. Oh gitu, ya udah deh nggak apa-apa. Itu aja. Nah, masak yang enak ya Bu ya. Ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.